Mustafa, ya, wasiyatul Mustafa. Itu pesan-pesan Nabi. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, alaika bisalati duha. Alaika bermakna ilzam, artinya lazimkanlah oleh kamu dengan salat duha. Satu perintah, satu anjuran dan arahan Nabi Muhammad menjadi wasiat kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali dan juga kita untuk melazimkan diri kita, membiasakan diri kita untuk melaksanakan salat duha. Ya, salat duha. Kapan? Fis-safari wal hadari. Baik dalam perjalanan, mungkin kita lagi perpergian, ya menuju saudara kita di luar kota sana, atau kita lagi pergi luar negeri sekalipun. Jangan ditinggali tuh yang namanya sholat apa? Duha. Ya, kerjakan itu sholat duha. Bisafari wal hadari. Baik di waktu kamu dalam perjalanan atau kamu dalam keadaan berada di dalam rumah. Ya, penting. Makanya dijadikan sebuah wasiat oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nah, sholat duha ini kemarin sudah dijelasin bahwa sholat sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah apa? Nawafil. Jadi ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah nawafil. Sholat sunnah rawatib itu yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sembahyang fardu. Jadi sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka mengiringi sholat fardu. Nah, mengiringi ini ada dua, ada mengiringi sebelum sholat, ada mengiringi sesudah sholat. Yang mengiringi sebelum sholat disebutnya apa? Qobliyah. Yang sesudah sholat, ba'diyah. Jadi sholat sunat qobliyah dan sholat sunat ba'diyah itulah sebetulnya yang disebut sholat sunat apa? Rawatib. Ya, jadi sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mana? Yaitu sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Udah, itu rawatib. Nah, ini dianjurkan, kerjakan itu kita. Yang kedua, sholat sunat itu adalah sholat sunat nawafil. Ya, sholat sunat nawafil. Nah, sholat sunat nawafil ini kemarin kita jelasin. Ternyata sholat sunat nawafil itu dibagi menjadi tiga. Ada sholat sunat yang karena waktu, ada sholat sunat yang karena sebab, ada sholat sunat yang tidak karena waktu dan tidak karena sebab. Jadi ada sembahyang sunnah itu dikerjakan karena waktu. Mana? Duha misalnya. Karena memang ada waktu, namanya waktu apa? Duha. Nah, jadi karena ada waktu duha, nah itulah dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena waktu dia sebabnya, ya, karena waktu sholat sunnah itu. Tahajud misalnya, nah itu karena waktu. Banyak lagi sholat-sholat sunat yang karena waktu. Makanya duha itu gak bisa dikerjakan selain di waktu duha. Ya, selain di waktu duha. Gak bisa karena memang dia adalah sholat sunatnya karena apa? Karena waktu. Ya, dikerjakannya karena waktu duha. Bolehkah kita kerjain sholat sunat duha di waktu malam? Ya, atau di waktu siang misalnya habis zuhur gitu misalnya. Ya, gak boleh, bukan waktunya. Kecuali kodok, ya, mengkodok sholat sunat duha. Udah pernah belum? Ya, mengkodok sholat sunat duha udah pernah belum? Ya, ya bagaimana mau dikodok orang nggak kerjain sama saya? Jangan, duha itu jangan ditinggalin, masya Allah. Minimal 2 rakaat, ya, maksimal bisa dilakukan ida ulama menurut sebagian ulama 12 rakaat. Ya, sembahyang duha itu, ya, minimal 2 rakaat kita kerjain salat sunat duha. Ya, di waktu pagi. Kapan mulainya? Nah, sudah mulai boleh. Makanya itu ada perbedaan pendapat, kan suka ada pendapat yang waktu itu suka ada tulis Isra, suruh, gitu, ya. Nah, itu ulama tuh waktu suruh itu, waktu Isra itu, ada yang mengatakan kita sholat sunat di situ 2 rakaat. Gitu.
Ulama sebagian mengatakan bukan sholat sunat Isra, tapi di situ adalah fi awalid duha, sholat awal duha, ya, sholat duha. Jadi bukan sholat sunat Isra, tapi sholat sunat duha disebutnya kata ulama, ya. Nah sekarang kita mau ngerjain boleh, lebihin dikit waktunya, ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dari waktu apa namanya? Isra. Dari waktu Isra, lebih itu 10 menit atau sampai 15 menit untuk mengawali daripada sholat sunat duha. Jadi sholat sunat duha bisa dikerjakan ada awal duha, ada apa namanya waktu jawazul duha, waktu diperbolehkan, ada akhir duha dan ada afdal duha. Ada waktu sholat duha awalnya kapan? Tadi jam 6:30 tuh udah boleh. Jam 6:15 tuh udah boleh. Jam 6 pagi lewat 15 menit itu udah boleh melaksanakan sholat sunat. Sekarang misalnya kita waktu Isra ini jam berapa Isra suruh? Jam 5:49 kalau nggak salah. Ya. Nah berarti jam 5:60 jam 6 berarti itu sudah masuk, sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat awal apa? Duha. Boleh tuh kita kerjakan sholat awal duha. Kalau bicara boleh di awal duha boleh, ya, itu namanya awal duha. Ada lagi akhir duha. Akhir duha itu sebelum zuhur. Nah sebelum zuhur ini kapan kita mengerjakannya? Minimal katanya 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu masih diperbolehkan. Cuman kalau jam segitu sholat duha, jam 12 kurang 15 menit, dia kata malaikat kesiangan apa begitu, ya. Jadi supaya dua itu. Tapi kalau bicara boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya kau bicara boleh ya boleh. Nah di waktu afdal duha kapan nih? Waktu afdal duha-nya itu di antara jam 8 sampai jam 8:30 itu waktu duha awal. Itu yang paling afdal, yang paling utama. Di jam-jam segitu, ya, 8 sampai jam 9 itu adalah afdhalul duha. Nah, sembahyang kita di waktu itu, ya, di waktu duha. Alaika bisolati duha, ya, kerjakanlah, lazimkanlah kamu untuk melaksanakan sholat duha, ya, kerjain. Bahkan ada hadis 4 rakaat. Man sholla arba'a raka'atin, ya, fi awalin nahar. Barang siapa yang sembahyang 4 rakaat fi awalin nahar, di awal siang. Maksudnya awal siang adalah sholat apa? Duha, ya. Disebutnya fi awalin nahar. Barang siapa yang sembahyang 4 rakaat, ya, di awal siang, maka Allah akan jamin kepada dia rizkinya pada hari itu. Jadi Allah akan jamin tuh rizkinya dia pada hari itu. Dari pagi sampai pagi lagi Allah akan beri dengan kita melaksanakan sholat berapa rakaat tadi? 4 rakaat di awal siang. Ya, kita kerjakan itu. 2 rakaat kita kerjakannya. Ya, 2 rakaat kita kerjakan. Bagus tuh kita kerjain. Jangan sampai jam ini malah buat kita 4 rakaat. Ya, kerjain. Insya Allah 4 rakaat. Ya paling 2,5 jam kali. Ya, 4 rakaat. Kira-kira dengan sholat 4 rakaat duha ganggu dagang kita kan? Ganggu dagang kita kan? Ganggu kerja kita kan? Ganggu usaha kita kan? Kerjain, jangan sampai dari kerjaan. Allah paling senang. Semua para nabi diutus dan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat duha. Semua, ya. Jadi sholat duha ini merupakan sholat duha yang memang Allah, bukan hanya Nabi yang menyunahkan itu, tapi itu semua para Nabi pun diperintahkan untuk melaksanakan sholat duha. Ya, kerjain itu. Alaika bisolati duha, lazimkan oleh kamu untuk melaksanakan sholat duha. Kapan? Fisafari, ketika kamu dalam keadaan perjalanan. Ketika kamu sedang safar, kamu lagi pergi ke rumah kampung, halaman dan lain sebagainya. Wal hadar, atau waktu kamu lagi di rumah, ya, kerjakan itu sembahyang duha itu jangan tinggal. Fa innahu iza kana yaumul qiyamati, maka sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza kana yaumul qiyamati,
Ya, apabila terjadi hari kiamat, ketika nanti terjadi hari kiamat, yunadi munadin, akan berserulah ya, yang berseru. Ya, nanti ada suara min fauqi sarafil jannah, dari atas tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti ada suara yang memanggil-manggil. Ya, ada, kalau kita kayak ada pengumuman, ya, di surganya Allah tuh ada pengumuman. Iza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi itu hari kiamat, yunadi munadin, akan berserulah ya pengumuman, ada suara yang menyerukan min fauqi sarafil jannah, dari tempat yang mulia, yaitu apa, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa seruannya itu? Apa pengumumannya itu? Ainal ladzina kanu yusalluna duha, ainal ladzina kanu yusalluna duha, ainal ladzina kanu yusalluna duha. Ya, berulang-ulang tuh ada pengumuman. Ainal ladzina kanu yusalluna duha, mana orang-orang yang selalu mengerjakan duha? Mana orang-orang? Perhatian, perhatian bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Dipanggil orang-orang yang suka melaksanakan apa? Sholat duha. Diumumin tuh di kalangan khalayak ramai yang seperti itu. Terus apa kata malaikat? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Perhatian bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Udkhulu min babid duha, masuklah kamu ke dalam surga, ya, min babid duha, melewati pintu duha, bisalamin aminin, dalam keadaan penuh kedamaian dan penuh dengan keamanan. Masuklah kamu, hai orang-orang yang melaksanakan sholat apa? Bagi orang-orang yang ingin melaksanakan sholat duha, dipanggil nanti dengan panggilan itu di surganya Allah. Udkhulu, masuklah kalian semua ke dalam surga, min babid duha, dari satu pintu yang namanya pintu apa? Duha. Jadi di antara pintu-pintu surga itu ada yang namanya pintu duha. Ya. Kalau yang tak pernah sholat duha bisa lewat situ kan? Hah? Jadi itu pintu khusus buat orang yang melaksanakan sholat duha. Masya Allah. Tapi jangan duha aja, sholat adalah kita. Asar enggak. Ya, ternyata itu. Masya Allah. Bisalamin amin. Masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu duha, min babid duha. Masya Allah. Malam ada ceramah, ya. Ada orang apa namanya, suami istri punya anak meninggal, ya, anak meninggal, ya, begitu diharapkan anaknya meninggal, dan meninggalnya pun 9 tahun, 9 bulan di apa namanya, jadi belum lahir, Insya Allah. Jadi merasa sedih sekali, jadi dia minta saya untuk memberikan motivasi kepada. Yang pertama, dia mau bikinin akikah. Apakah bayi yang meninggal dunia di dalam apa namanya, perut itu, ya, dibikinkan akikah atau tidak meninggalnya. Yang kedua, dia bagaimana menyikapi anak yang meninggal. Saya bilang, dilihat kalau seandainya bayi itu yang ada di dalam kandungan, dia meninggalnya di bawah usia 4 bulan, sebelum 4 bulan, maka dia tidak perlu untuk diakikah. Ya, tidak sunnah untuk diakikah. Akikah ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dia mampu untuk melakukan akikah. Nah, sekarang dia meninggalnya di usia 9 bulan. Nah, karena dia usianya sudah di atas 4 bulan, dia di usia 9 bulan, maka masih disunahkan buat dia untuk membuatkan apa? Akikah. Kenapa? Karena di usia 9 bulan itu sudah ada roh, sudah ada kehidupan bagi bayi. Yang namanya janin itu, kita ini beda proses penciptaannya dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam katanya,
Ya, khalaqallahu ta'ala Adama ala suratihi. Jadi kalau Nabi Adam pertama kali diciptakan itu, Nabi Adam langsung fisiknya ada. Ya, fisiknya ada. Ala suratihi, dalam fisiknya sudah sempurna. Kakinya ada, badannya ada, semuanya ada Nabi Adam. Ya, bahkan watuluhu situna zirahan, dan tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Ya Allah ciptakan 60 hasta. 60 hasta itu, satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 60 hasta berapa? 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam 30 meter. Kata Nabi, watuluhu situna zirahan, dan tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Ya, nah 60 hasta ini 30 meter tadi, masya Allah. Nah, Nabi Adam ketika pertama kali ciptain kayak begitu, kita beda. Kalau kita enggak langsung diciptakan bentuk sempurna begitu. Anak keturunan Adam itu diciptakannya, kata Nabi dalam satu hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Nah, kita prosesnya kalau anak keturunan Adam itu tidak langsung seperti kayak Nabi Adam, tapi prosesnya kita ada di dalam perut, di dalam rahim ibu kita. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari yang pertama berupa sperma, mani. Kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari yang ketiga berubah menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga. Berarti ada 3 kali 40-nya. Jadi totalnya berapa hari? 120 hari. Nah, ketika usia janin ini 120 hari di dalam perut ibu, Allah utus satu malaikat, fayanfuhu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh itu. Makanya sudah ada kehidupan di dalam perut itu. Kadang-kadang perutnya suka bergerak ini itu dan lain sebagainya, karena memang sudah ada kehidupan. Allah sudah tiupkan ruh di situ. Ya, di usia 120 hari. Ya, 120 hari berarti di usia berapa bulan? 4 bulan. Ya, karena 1 bulan kan 30 hari. Berarti kalau 120 4 bulan. Nah, di usia 4 bulan itu berarti sudah ada kehidupan. Kalau ada bayi yang meninggal dunia di atas 4 bulan, 5 bulan kah, 7 bulan, apalagi 9 bulan, maka masih disunahkan untuk bikin apa? Akikah. Boleh tuh kalau dia mampu dibikinkan akikah. Ya, yang laki 2 ekor kambing, ya, perempuan 1 ekor kambing, gitu. Nah, buat dia orang tuanya sabar, sebab ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semalam tuh saya bilang ini, iza mata waladal abdi, apabila meninggal dunia seorang anak daripada hamba-Ku, kata Allah. Allah berfirman, apabila meninggal seorang anak daripada hamba-Ku. Jadi hambanya punya anak, anaknya apa? Meninggal. Faqala Allah Ta'ala lil malaikatihi, kemudian Allah bilang kepada malaikatnya ketika ada anak meninggal dunia. Dia tanya tuh, ya Allah tanya kepada malaikat, hal qabattu walada abdi, apakah engkau sudah mencabut itu ruh anak daripada hamba itu? Fayaquluna na'am, kata malaikat, iya ya Allah, saya sudah cabut ruhnya tuh anak. Hal qabattu samaratul fuadi, 2 kali Allah tanya, apakah kamu benar sudah cabut itu buah hati daripada hamba itu? Anak yang begitu disayangi, anak yang begitu diharapkan, engkau cabut ruhnya. Fayaquluna na'am, kata malaikat, betul ya Allah, aku sudah cabut. Kemudian yang ketiga Allah bilang, faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah tanya lagi, apa kata Allah? Maza qala abdi. Yang pertama Allah tanya, betulkah kamu sudah cabut roh anakku, anak hambaku? Betul ya Allah. Yang kedua, betulkah kamu sudah mencabut buah hati daripada hambaku? Betul ya Allah. Tapi yang ketiga Allah tanya, apa kata Allah? Maza qala abdi. Ketika anaknya meninggal,
buah hatinya meninggal, anak yang disayangnya meninggal, bagaimana sikap kedua orang tua? Paham gak maksudnya? Bagaimana sikap ayahnya? Bagaimana sikap ibunya? Maka qala abdi, apa yang keluar dari mulutnya ketika kedua anaknya yang disayangi itu meninggal? Malaikat bilang, ya Rabbi hamidaka wastarja'a. Ya Allah, itu bapak, itu ibu ketika aku cabut menangis dia, sedih dia, tapi hamidaka, dia tetap memuji engkau. Dia tetap memuji engkau. Artinya dia sabar, dia ikhlas karena memang ini adalah kekuasaan Allah. Nggak ada yang bisa menghindari. Paham maksudnya? Dia tetap memuji engkau ya Allah. Wastarja'a, dan dia tetap ikhlas dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Hambamu sabar, ikhlas. Betulkah itu hambaku ikhlas dengan anaknya yang meninggal? Dengan anak yang dia sayangi itu meninggal, dia sabar karena aku, dia ikhlas karena aku. Fayaquluna na'am, benar ya Allah. Kalau memang demikian, ya malaikati ubnu baitan fil jannah wa sammaituhu baital hamdi. Kata Allah, kalau memang dia sabar, kalau memang dia ikhlas dengan meninggalnya anak yang dia sayangi itu, ubnu baitan fil jannah, bangunkan oleh kamu di dalam satu surga itu satu rumah, bangunkan satu rumah di dalam surga. Wa sammaituhu baital hamdi, kasih nama itu rumah dengan sebutan Baitul Hamdi. Jadi ada rumah di surga namanya Baitul Hamdi. Buat siapa ini rumah? Buat orang tua, buat ayah, buat ibu yang sabar, yang ikhlas karena Allah ketika anaknya apa? Meninggal dunia. Paham saudara? Jadi ketika anaknya meninggal dunia, oh buah hati yang disayanginya meninggal dunia, sedih dia sesedih-sedihnya, tapi dia tetap sabar, dia tetap ikhlas, maka Allah kasih itu satu rumah. Masya Allah. Ya, emang sabar tuh gampang diucapin, tapi susah. Ngomong sabar gampang? Halo? Ngomong sabar gampang nggak? Gampang. Yang susah apa ya? Jalanin. Ngamalin ini yang susah. Kalau ngomongnya sih gampang banget. Ada orang pagi-pagi datang ke rumah kita. Ya Allah bang, ngapain sih pagi-pagi udah tahu motor gua hilang bang? Motor gua hilang, mana belum selesai lagi apanya? Jadi ditanya motor gua hilang. Apa kita bilang sama dia? Kita bilang sama dia? Sabar kan? Ya, namanya kita lagi ujian. Orang sabar kan disayang sama Tuhan. Cakep kalau ngomongannya? Cakep. Hah? Besok motor dia yang hilang, kira-kira bagaimana? Sabar itu makanya nggak bisa walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Nggak ada yang bisa melakukan sabar kecuali hanya orang yang beriman. Nggak bisa, demi Allah nggak bisa. Ngomong sabar sih gampang. Ada dua sifat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ajaban bi amril mu'min, mengagumkan sekali perilakunya orang yang beriman. Aku salut kata Nabi Muhammad. Aku hormati itu, aku kagumi, menakjubkan sekali. Ya daripada perilakunya orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu la khairun. Karena sesungguhnya yang namanya orang beriman, semua masalahnya, semua problemanya, nggak ada yang jelek sama dia. Semuanya baik. Orang yang beriman itu hidup ini nggak ada yang jelek. Ya, nggak ada yang jelek. Dalam pandangan orang yang beriman, apapun saja problema kehidupannya dia, mau senang, mau susah, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, inna amrahu kullahu la khairun. Bagi orang yang beriman, semua keadaan itu semuanya apa? Baik, nggak ada yang jelek. Kalau kita masih ada yang jelek tuh, halo, masih ada nggak? Ini. Kalau orang yang beriman, walaysa zalika bi'ahdin illa lil mu'min. Makanya kata Nabi, tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali hanya orang yang beriman saja. Hanya orang yang beriman saja yang bisa melakukan hal yang tersebut. Apa? Yang pertama, iza asabathu sakarat. Ini orang yang beriman ini. Apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Wa kana khairun lahu. Dan syukur itu adalah kebaikan buat dia.
Berarti kalau dapat nikmat, baik kan? Alhamdulillah. Dan dia bersyukur itu adalah baik. Hidupnya hanya dua. Ada musibah, ada nikmat. Ada enak, ada kagak enak, kan begitu ya? Nah, bagi kita orang yang beriman, kalau dia dapat nikmat, maka itu baik kan? Baik, dia bersyukur. Yang kedua, yang hebatnya nih orang yang beriman itu, wa iza asobahu dharra, apabila dia mendapatkan bencana, dia mendapatkan musibah di dalam hidupnya itu, sabara, dia sabar. Wa kana khairul lahu, dan sabar itu pun juga baik buat dia. Dapat nikmat baik, dapat musibah baik. Kalau kita udah sampai belum ke situ? Selama ini menurut kita yang baik-baik menurut kita yang ngenakin apa yang kagak ngenakin? Hah? Iya, kita baru sampai yang ngenakin dulu. Kalau yang gak enakin baik kan? Halo? Sehat? Sehat? Enakin kan? Enakin. Makanya semua orang mintanya apa? Sehat. Semua orang pengennya apa? Sehat. Sakit itu ngenakin kan? Hah? Di segini banyaknya ditanya mau sakit? Hah? Masya Allah. Nggak ada yang mau sakit. Semuanya maunya apa? Enak. Kalau semua kita mau sehat, berarti kita juga zolim. Bayangin kalau seandainya satu kampung itu sehat, satu kota, satu kecamatan ini sehat, satu kota ini sehat, nggak ada yang sakit. 5 bulan sehat, 5 bulan sehat. Ada yang rugi kan? Ada yang rugi kan? Ada. Siapa? Dokter, rumah sakit. Ya, ya. 5 bulan ada pemasukan. Belum diikat. Akhirnya dia perlu bayar ini, dia mau bayar fisik, kamu jadi akhirnya ya udah deh, dia ngadu mau. Ya supaya yang tahan itu dokter kira-kira doanya apa? Kira-kira doanya apa tuh? Ya. Nah, jadi kembali kita, ya. Allah Subhanahu wa taala suruh kita melalui pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti iza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat, yunadi munadin, akan berserulah nanti ada suara panggilan. Di mana? Min fauqi sarafil jannah, di dalam surganya Allah ada suara pengumuman, perhatian. Apa pengumumannya? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Perhatian, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha. Mana orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha? Udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Min babid duha, dari satu pintu, namanya pintu apa? Duha. Nanti ada babud duha, ada babul tahajud, ada babul jihad, ada babul rayyan. Rayyan dibuat orang yang berpuasa. Nah, itu masuk nanti dalam pintu-pintu yang sudah itu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk juga. Amin. Lewat pintu yang mana gitu? Hah? Yang mana aja deh, yang penting masuk ya. Yes. Ya Allah, mau masuk pintu duha, nggak pernah sembahyang apa? Mau masuk pintu tahajud? Ih. Allahu Akbar. Nah, suruh kerjain sholat duha. Jangan sampai tinggal. Ya, udah tahajud enggak, duha enggak lagi. Kali-kali tahajud mah kemalaman kita nggak bisa. Kali tahajud mah kita nggak bisa. Kali emang seringan begadang. Ya, nggak bisa tahajud. Nah, jangan ditinggalin duha. Berkah demi Allah, berkah orang yang selalu melaksanakan sholat duha, berkah hidupnya. Nggak akan merasa terpukul. Allah akan berikan dia, Allah jamin buat itu. Allah akan jamin rezekinya.
man shalla arba'a raka'atin, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat fi awwalin nahar, di awal siang dikerjakan, dia di waktu duha. Kalau dia kerjakan itu di waktu duha, Allah akan jamin rezekinya dia. Rezeki bukan hanya duit, rezeki bukan hanya materi. Alhamdulillah, duit sih emang tak punya kita, tapi badan sehat, istri sehat, anak sehat, keluarga sehat, semuanya, masya Allah, nikmat bukan? Iya, Allah kasih itu jaga. Buat apa kita punya duit banyak tapi sakit kita? Nah, Allah kasih, dijamin sama Allah, masya Allah. Nah, kemudian masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu duha, bisalamin aminin, dalam keadaan yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Insya dilanjutkan kata Nabi, wa ma ba'asallahu min nabiyyin, dan tidaklah mengutus Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mengutus Allah Subhanahu wa taala min nabiyyin, di antara para nabi-nabi. Allah tidak mengutus para nabi illa kecuali apa? Wa amarahu, Allah perintahkan itu para nabi bisalati duha, disuruh melaksanakan apa? Berarti nabi-nabi terdahulu juga kerjain apa? Salat duha. Karena pentingnya nih salat duha, makanya dikerjain semua para nabi-nabi. Allah tidak utus tuh para nabi kecuali adalah untuk melaksanakan salat duha. Nah, karena itu nabi-nabi mengerjakan salat duha, berarti dia menjadi sesuatu yang penting. Maka dianjurkannya, dipanggil Sayyidina Ali oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya Ali, aku wasiat kepadamu, aku berikan pesan dan wasiat kepadamu, alaika bisolati duha, lazimkan oleh kamu untuk melaksanakan apa? Salat duha. Jangan tinggalin, jangan tinggalin. Insya Allah, niatin Pak, niatin untuk melaksanakan salat duha ini. Walaupun minimal 2 rakaat, bagus-bagus 4 rakaat kita kerjain, maksimal 12 rakaat kita kerjain, ya, masya Allah, masya Allah. Kalau itu sudah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga melalui sebuah pintu yang namanya pintu apa? Duha, babut duha. Ya, dipanggil-panggil kita. Ainal ladzina yusalluna duha. Mana orang-orang yang melaksanakan salat duha? Sini. Ayo keluar sini. Masuk. Masuklah kalian, udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Masukkanlah kalian ke dalam surga dengan penuh kedamaian dan penuh keselamatan. Ada jalur khusus kita di situ, masya Allah. Dan Allah tidak akan utus itu para nabi kecuali memang diperintahkan para nabi itu untuk melaksanakan salat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya, ya, hadis selanjutnya, pesan selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, min karamatil mu'mini zauzatun muwafiqatun wassalatun jama'ah wajiranun yuhibbunahu, masya Allah. Dan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali, aku wasiat kepadamu, aku pesan dan aku nasihatkan kepadamu wahai Ali, min karamatil mu'min, di antara karomahnya orang yang beriman. Karomah di sini maksudnya kemuliaan. Di antara kemuliaan, tanda kemuliaannya orang yang beriman. Tanda di antara kemuliaannya orang yang beriman. Apa itu? Yang pertama, zauzatun muwafiqatun, memiliki istri yang taat, memiliki istri yang patuh, memiliki istri yang salehah. Tuh tandanya. Kenapa? Orang mukmin itu tanda kemuliaannya, di antara tanda kemuliaannya, lihat, istrinya pasti orang istri yang baik, istri yang saleh, istri yang salehah. Kalau istrinya taat, istrinya muwafiqah, istrinya itu selalu ibadah, maka dia menunjukkan bahwa suaminya orang yang beriman. Itu kemuliaan yang Allah kasih tadi. Ya, Allah kasih kemuliaan. Bagaimana mungkin seorang istri bisa menjadi istri yang salehah kalau suaminya tidak saleh? Paham maksudnya ini? Jadi kalau pengen istrinya salehah, berarti suaminya harus apa? Harus saleh. Kalau kata Al-Walid Al-Maqul Kiai Haji Muhammad Shalih Zawabi, beliau bilang suami istri itu ibarat mobil sama jalanan. Mobil itu istri,
Jalanan itu suami. Yang namanya mobil jalannya mengikuti apa? Ya jalanan. Kalau jalanan itu ke kanan, mobilnya ke kanan. Kalau jalanan ke kiri, ya jalan dia ke kiri. Kalau jalanannya itu nanjak ke atas, dia mobil nanjak. Kalau jalanannya turun ke bawah, ya pasti mobilnya turun ke bawah. Bagaimana mobil itu mengikuti bagaimana arah apa? Jalan tersebut. Nah, jadi kalau pengen menciptakan zawjatun muwafaqah, yaitu muwafiqah, istri yang salehah, mengharapkan istri yang baik, suaminya harus jadi orang yang apa? Yang baik. Itu tandanya orang yang beriman, punya istri yang salehah. Ya, masya Allah, udah cakep, sayang sama suami, sayang sama anak, ibadahnya rajin, enak gak? Dua juga boleh yang begitu. Dua juga boleh yang begitu. Waduh, udah jelek, hitam, ya rebek, sembahyang kagak pernah. La ilaha illallah, kuburin dah. Bagaimana caranya kita nih yang jadiin, kita yang harus menjadikan dia menjadi orang yang apa? Yang salehah, ajarin dia bagaimana cara sembahyang, bagaimana ini itu. Jadi nanti itu, masya Allah, istri yang salehah ini, Pak. Kalau istri itu nanti dihisapnya gampang ya, nggak kayak kita. Kalau istri itu dihisapnya cukup, waktu dia mau dihisap, mau diperiksa nih semua, istri Allah bilang jangan dulu, kamu pakai dulu suaminya. Jadi istri sebelum dia dihisap, gitu, suaminya dipakai. Tanya sama suaminya, bagaimana dia hidup dengan dia? Bagaimana selama dia hidup sama? Tanya, apakah dia redha, apakah dia senang, apakah dia bahagia, apa segala macam. Kata suaminya, ini istri kamu, iya. Bagaimana hidupmu dengan dia? Alhamdulillah, 30 tahun saya berumah tangga sama dia, 50 tahun saya berumah tangga, saya bahagia, saya senang. Dia selalu memberikan saya semangat, dia selalu bawa ini, mengingatkan saya ibadah dan segala saya ridho, saya ikhlas sama dia. Apa kata Allah? Cukup udah. Kamu jangan tanya yang lain. Cukup itu sudah jadi syarat dia masuk ke dalam surga. Tuh. Seperti segitu doang ya sih. Kalau kita lain, kita semua ditanya, diperiksa kalau kita. Ya, makanya suami itu mati. Ya, ini mudah-mudahan istri kita kagak dengar nih. Ya. Suami itu nggak taat, nggak wajib taat sama istri. Suami nggak wajib taat kepada istri. Yang wajib taat itu istri, bukan suami. Kalau suami nggak wajib, ya. Suami wajibnya apa? Bertanggung jawab kepada keluarga. Makanya boleh ya. Lebih dari satu boleh kan? Boleh. Mau dua, mau tiga boleh dia. Kalau perempuan dia wajib taat. Kenapa demikian? Dia. Kalau suami berbuat maksiat, istri kena. Nggak dapat dosa. Kalau anak berbuat dosa, berbuat maksiat, istri juga nggak kena. Beda sama suami. Kalau suami, istrinya berbuat maksiat, maka suaminya kena. Kalau anak berbuat dosa, berbuat maksiat, suaminya, ayahnya kena. Makanya wajib tanggung jawab. Ini kita ibadah, jangan egois. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, jangan ibadah buat kita aja. Oh, tahajud kita, duha kita, bagus kan? Ngaji tiap malam kita di mana, tapi istri kita kagak perhatiin. Anak kita kagak perhatiin. Dia kagak sembahyang, kita diemin aja. Tuh bini kagak sembahyang, kita kagak omelin dan lain sebagainya. Oh, jangan, bahaya ini. Awwalu ma yata'allaqu rajulu bi yaumil qiyamah. Nanti pada hari pertama, pada hari terjadi hari kiamat, yang pertama akan menggelendoti kita, yang akan menarik tali kita meminta pertanggungjawaban kepada seorang suami, kepada seorang ayah. Siapa? Ahluhu wa waladuhu. Istri kita sama anak-anak kita. Kita sih boleh diperiksa, sembahyangnya bagus,
sunnahnya, tahajudnya, duhanya bagus, ngajinya bagus, semuanya bagus gitu. Amal kebaikannya lebih banyak daripada kejahatan. Cakep. Mau disuruh masuk surga. Tapi sebelum masuk surga dipanggil juga istrinya. Kamu sembahyang enggak? Enggak. Kamu baca Quran enggak? Enggak. Kamu tahu mandi wajib enggak? Enggak. Anaknya dipanggil. Kamu sembahyang enggak? Enggak. Kamu puasa enggak? Enggak. Kamu judi enggak? Tiap malam. Nah itu semuanya berbuat maksiat. Anaknya jauh sama Allah, semuanya jauh sama Allah. Dosamu lebih banyak, maka masuklah kalian ke dalam neraka. Ketika mau dimasukkan sama malaikat ke dalam neraka, istri dan anak-anaknya, fayaquluna, kemudian mereka berkata, istri kita ngomong, anak kita ngomong di hadapan Allah. Apa katanya? Ya Rabbana, khuz bihaqqina. Ya Allah, bukankah ini hari keadilan? Aku ingin menuntut tanggung jawab. Tuh suami saya, kata istri. Aku ingin menuntut tuh sama bapak saya. Betul saya tidak sembahyang. Betul saya tidak bisa baca Quran. Saya tidak pernah ibadah. Tapi ini semua gara-gara dia, suami saya. Dia masih sembahyang buat dirinya. Dia mengaji buat dirinya. Tapi dia gak pernah memperhatikan saya. Tuh, protes entah. Anak kita protes, istri kita protes. Makanya kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, disuruh tuh kita untuk bisa seperti itu. Ya, masya Allah. Nah, jadi ada kewajiban kita. Kalau pengen istri kita menjadi istri yang soleha, suaminya harus apa? Soleh. Yang kedua, tanda daripada kemuliaan orang yang beriman. Min karamatil mu'minin. Di antara tanda-tanda kemuliaan orang yang beriman itu zawjatun muwafiqah. Dia memiliki istri yang baik. Yang kedua, wasolatu jamaah. Dia melaksanakan sholat apa? Ya, orang yang beriman tandanya orang yang mukmin itu. Maka dia akan melaksanakan sholatnya masih dengan apa? Baik jamaah di masjid, baik jamaah di musola, baik jamaah di rumah, dia selalu melaksanakan sholatnya itu dengan apa? Dengan berjamaah. Masya Allah. Tuh, orang yang mukmin. Tanda orang yang mukmin, Allah muliakan dia, akan tergerak dia untuk melaksanakan sholat untuk berjamaah. Subhanallah. Ya. Dulu ada seorang sahabat namanya Umar. Ya, sebagai sahabat tiap subuh supaya bagaimana? Setiap waktu subuh. Nabi itu kalau mau sembahyang, dilihat dulu sahabat-sahabatnya dia. Makanya dikenalin sama Nabi SAW. Ya. Nah kemudian sembahyang. Setiap hari. Satu hari Utbah nggak ada. Nabi lihatnya nggak ada dia. Apa kata Rasulullah? Ya dia bilang jangan komat dulu, tunggu. Ya, tunggu mungkin dia terlambat. Ternyata ditungguin sampai benda itu nggak datang-datang. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah, bilang komat lah, sembahyang subuh lah. Utbahnya nggak ada. Selesai sembahyang, Rasulullah tanya, kata Rasulullah, apa? Adakah di antara kalian yang tahu kemana si Utbah? Adakah kalian tahu kenapa Utbah hari ini tidak sholat subuh berjamaah? Dicari mana? Nggak ada tahu, nggak ada ya Rasulullah kan? Kalian tahu nggak di mana rumah Utbah? Ada yang tahu di rumah. Di mana rumah Utbah? Terus tahu-tahu dia kunjung. Saya ya Rasulullah, kamu tahu rumahnya? Saya pernah lihat dia ada di dalam satu rumah, di depan rumah. Saya nggak tahu apakah itu rumah dia atau tidak. Tapi saya lihat dia beberapa kali ada di situ. Di mana? Kamu tahu tempatnya? Ya, antarkan aku. Diantarkanlah Rasulullah. Rasulullah datang nengokin jamaahnya yang tidak apa. Ya Abu Bakar, kamu mau ikut gak? Mau nggak semua? Akhirnya ikut. Jalan dari jam 4 itu sampai sana jam 8. Fi awalin nahar sampai waktu duha. Berarti hampir 2 jam. Kalau 2 jam berarti jalannya dekat apa jauh? Hah? 2 jam ya, tapi sembahyang selalu berjamaah. Ya. Rumah kita ke masjid ada 1,5 jam nggak? Hah?
aku nggak tahu ya Rasul, tapi aku sering lihat sih. Kemudian Rasulullah beranikan diri, diketok pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukain pintu, ternyata yang buka perempuan. Ya Allah, ahlan wa marhaban ya Rasulullah, minta maaf, engkau telah datang ke rumah saya. Apa kata Rasulullah? Mohon maaf, apakah benar yang mengubah? Betul ya Rasulullah, aku datang ke sini hanya ingin menengok ya tentang khutbah. Biasanya dia sholat subuh berjamaah, kok hari ini enggak? Apakah dia sedang sakit? Maaf ya Rasulullah, semalam jam 3 khutbah udah siap-siap mau berangkat, terus dia jatuh dan dia meninggal. Jadi dia nggak sembahyang karena apa? Karena dia meninggal dunia. Masya Allah. Kemudian benarkah meninggal dunia? Iya, saya juga lagi bingung ya Rasulullah untuk mengurus jenazah ini gimana. Tiba-tiba Allah kirimkan engkau bersama sahabat. Jadi diurusin sama sahabat. Akhirnya diurusin sembahyang. Ketika bagi sembahyang, diurusin, istrinya bilang, apa kata istrinya? Ya Rasulullah, ini Uqbah sebelum meninggal dalam keadaan sakaratul maut, kok dia ngomong begitu? Apa ngomong? Aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. 3 kali dia ngomong. Apa artinya ya Rasulullah? Rasulullah kemudian dia dan tersenyum. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berbahagia kamu, ya, karena kamu sudah mendapatkan bagaimana suami luar biasa. Dia menyesal 3 kali. Aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. Kenapa? Karena pada saat sakaratul maut Allah perlihatkan kepada dia tentang pahala yang Allah berikan buat orang yang berjalan menuju ke masjid untuk sholat apa? Berjamaah. Ya, untuk berjamaah. Ternyata semakin jauh rumahnya, maka semakin apa? Besar pahala. Apa kata Uqbah? Aku menyesal. Kalau tahu pahalanya seperti ini, maka aku minta rumahku lebih apa? Lebih jauh lagi. Itu yang dia minta. Ya Allah, ini yang dekat aja susah banget. Nih, yang kedua, aku menyesal. Kenapa? Karena pada saat itu ada waktu lagi musim dingin, mau melaksanakan sholat subuh, aku lihat ada orang tua kedinginan. Kemudian aku berikan baju bekas saja dia. Jadi dia pakai baju 2, dia kasih ke dia supaya tidak kedinginan. Allah kasih perhatian sama dia. Pahala yang Allah berikan untuk orang yang seperti memberikan pertolongan kepada orang. Kata dia, aku menyesal. Kalau tahu begitu, bukan baju bekas yang aku kasih. Yang aku kasih baju yang baru. Yang ketiga, aku menyesal. Aku menyesal. Apa penyesalannya? Karena pernah satu hari di rumahnya dia, Uqbah ini lagi ngopi. Ada 1 teh, gelas teh sama sepotong roti. Waktu dia mau makan, tiba-tiba ada tukang minta-minta. Nah, tukang minta-minta dipanggil sama Uqbah. Ini ada sepotong roti, ayo kita makan berdua. Paham gak maksudnya? Ya, makan berdua, nah kita ngeteh. Ternyata Allah berikan ganjaran pahala yang besarnya bukan main bagi orang yang memberikan makan kepada tukang minta-minta. Makanya dia bilang, aku menyesal. Kalau tahu pahalanya sebesar ini membagi sepotong roti, maka pasti aku akan berikan apa? Semuanya ini buat dia. Ya, itulah menyesalnya. Ya Allah. Nah, itu Uqbah. Nah, jadi kalau orang yang beriman, tanda kemuliaannya adalah sholat apa? Berjamaah. Terakhir, wajiranun yuhibbunahu. Tanda kemuliaan orang yang beriman itu dia tetangganya. Tetangganya pasti mencintai dia. Karena orang yang beriman, tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya selalu dengan perbuatan dan perkataan yang baik. Insya Allah. Faslun fi sawmi. Nanti akan dijelaskan pasal tentang masalah puasa insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.